Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Petani Minang. Mudah-mudahan penonton sekalian dalam keadaan sehat selalu dan murah rezekinya. Amin. Oke bro, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penyemprotan yang ketiga, tepatnya pada melon kita yang sudah berusia 11 hari setelah tanam, atau lebih lengkapnya lagi pada tanggal 20 September tahun 2020 kita melakukan penyemprotan yang ketiga. Yang tujuan kita pada pagi hari ini melakukan penyemprotan yaitu untuk mengendalikan kutu kebul, terus untuk mengatasi ataupun mencegah tanaman kita dari stres, layu, seperti layu karena peralihan cuaca yang kemarin sering hujan di tempat saya bro, atau mendung-mendung. Jadi sekarang agak sering panasnya terik. Jadi tanaman kita yang masih kecil ini, yang biasanya agak-agak mendung-mendung, agak kaget dia bro. Dan terus kemarin kita melakukan pengecoran pertama supaya tanaman kita juga tidak kaget dari pemberian pupuk kimia. Nah oke bro, kenapa saya bilang itu untuk mengatasi itu? Karena kemarin pada jam 11 atau jam 12 sering banyak yang layu bro, atau kaget. Dia ambruk kayak gini, dia ambruk sampai terletak ke plastiknya. Agak banyak kemarin, kaget. Saya kira kemarin banyak yang akan mati. Jadi saya kemarin sore dan pagi ini segar semua bro, berarti dia stres karena peralihan cuaca dan juga pemberian pupuk kimia. Dia sering masih muda. Oke, di tujuan kita pagi hari ini yaitu untuk mengendalikan kutu kebul, terus untuk mengatasi tanaman kita stres ataupun kelebihan dari penggunaan pupuk kimia ataupun peralihan cuaca dari musim penghujan ke musim panas. Oke bro, mari kita lihat pestisida apa saja yang kita gunakan pada penyemprotan yang ketiga kali ini. Di pagi hari ini kita menggunakan, yaitu ini merek dagangnya Movento bro. Ini sisa yang kemarin ini khusus saya gunakan untuk mengendalikan kutu kebul. Ini sisa yang kemarin bro, bayangkan itu. Kemarin saya musim tanam kemarin yang melon jumbo dan leoni kemarin, ini masih sisanya cuma 50 ml nih bro. Botolnya kecil tapi nggak sempat habis. Kutu kebul sekali aplikasi pakai ini berangkat. Nah ini bahan aktifnya imidacloprid 120 gram per liter, terus Spinosad 120 gram per liter. Jadi Spinosad ini yang paling jitu untuk mengendalikan kutu kebul. Seperti yang terlihat ini bro. Nah, ini agak kurang jelas ini. Seperti yang terlihat seperti ini. Nah, lebih jelasnya lagi saya lihat di sini kutu kebul, kutu putih, hama trip, kutu daun. Nah, di sini kutu kebul, hama trip. Jadi kutu kebul di sini saya menggunakan ini kemarin cuma sekali aplikasi bro. Sekali aplikasi Movento ini saya guna kemarin pada usia melon saya yang sudah berusia sekitar kurang lebih 17 hari atau 20 hari. Kutu kebul nggak muncul lagi bro. Nah, saya menggunakan ini kemarin, kutu kebul nggak muncul lagi. Walaupun muncul nggak terlalu mengganggu bro. Jadi ini sisa kemarin. Nah, bayangkan ini bro, cuma 50 ml masih bersisa. Sekali aplikasi kutu kebul hilang. Oke, saya tidak sering saya menggunakan metomil, abamectin ataupun diaventuron. Kalau untuk kutu kebul sudah sering saya aplikasikan itu mau cabai ataupun tanaman lainnya. Kutu kebul agak susah kendalikan bro. Abamectin saya coba, agak kurang mempan bro. Terus yang merek dagang Pegasus ataupun Agus diaventuron juga lumayan, tapi nggak seampuh ini bro. Terus metomil yang spektrumnya luas pun bisa, tapi dia balik lagi bro. Ataupun yang bahan aktif
chlorpyrifos yang kontak juga agak bisa juga, tapi dia setelah penyemprotan semua racun yang saya bilang tadi, seminggu ataupun beberapa hari setelah aplikasi, kutu kebulnya kembali lagi bro. Tapi setelah saya menggunakan ini kemarin pada usia melon saya sudah berusia 20 hari, ini pengalaman nih bro, sekali aplikasi kutu kebul tidak kembali bro. Kalau mau percaya silahkan, kalaupun tidak coba dulu bro. Kalau Movento ini memang agak lumayan mahal, jadi menurut saya bahan aktif spinosad ini yang paling jitu bro untuk kutu kebulnya. Kalau imidacloprid udah sering yang saya aplikasikan menggunakan merek dagang Imidor, merek dagang Midor ataupun Winder. Sekali aplikasi memang hilang kok kutu kebulnya bro, tapi beberapa hari kemudian kutu kebulnya kembali lagi. Tapi setelah saya menggunakan Movento ini yang bahan aktif imidacloprid dan spinosad, kutu kebulnya nggak mampir lagi bro. Walaupun mampir nggak terlalu merusak untuk tanaman kita. Oke bro, ini memang jitu sekali menurut saya. Nggak ada yang lebih bagus dari Movento ini untuk mengendalikan kutu putih ataupun kutu kebul. Oke, jelas bro. Nah ini ya racun yang paling ampuh, racun di atas racun. Nah ini dia. Menurut saya. Kalau menurut penonton sekalian ataupun penani pengalaman lainnya, saya tidak tahu, tapi pengalaman saya sudah sering menggunakan metomil, abamectin, diaventuron, chlorpyrifos ataupun imidacloprid, bisa diatasi. Sekali aplikasi memang hilang, tapi dia kembali lagi bos. Oke. Setelah racun-racun saya sebutkan tadi, sekali aplikasi memang hilang, tapi beberapa hari kemudian kutu kebul ataupun kutu putihnya kembali lagi. Tapi setelah saya aplikasikan ini, semua kutu kebul tidak kembali lagi bro. Oke. Kalau mau percaya silahkan, kalau tidak ya nggak apa-apa. Tapi ini semua yang saya ceritakan ini pengalaman pribadi bro. Bukan saya promosi barang ini, tidak. Ini bayangkan saja, ini sisa tanaman melon kemarin atau melon musim kemarin yang Leoni dan Jumbo kemarin. Ini sisanya bro. Botol cuma 50 ml untuk 1350 batang kemarin. Ini sisanya. Saya beli pertama, tidak ada saya tambah lagi. Oke, jelas bro. Saking jitunya tidak saya menggunakan Movento lagi, kutu kebulnya nggak kembali. Ini langsung penyemprotan untuk pengendalian kutu kebul yang pertama, langsung Movento saya berikan bro. Tidak metomil, tidak imidacloprid, tidak diaventuron ataupun bahan aktif lainnya. Oke, langsung ini yang bahan aktifnya imidacloprid 120, terus spinosad yang 120. Oke. Terus yang kedua yaitu saya menggunakan merek dagang Recovery. Ini mereknya hilang bro. Ini sisa musim kemarin juga. Mohon maaf saya mereknya tidak kelihatan karena mudah lepas ininya. Ini kertas ini. Kalau nggak salah saya ini mereknya Recovery, bisa dicek di Google bro. Yang fungsinya yaitu untuk mencegah stres dari pindah tanam, terus untuk mencegah stres dari peralihan musim cuaca atau dari peralihan dari musim penghujan ke musim panas, terus untuk mengendalikan stres dari penggunaan bahan kimia yang berlebihan, terus untuk mengatasi stres dari apabila tetangga kita ada menggunakan racun rumput yang agak keras. Kiri kanan kita gini kan lahan tetangga nih bro. Jadi kalau seandainya ada yang menggunakan racun sistemik, residunya tinggi, walaupun nggak disemprotkan tanaman kita langsung, jadi tanaman kita ada imbasnya juga bro, sedikit banyaknya. Contohnya nanti stres dari penggunaan racun rumput yang berbahan aktif, contohnya seperti aminaglyphosat, propil aminaglyphosat. Jadi supaya tanaman kita tidak stres setelah tetangga kita melakukan penyemprotan rumput yang sistemik pernah tumbuh ataupun yang sistemik lainnya, menggunakan ini bisa kita mencegah stres tanaman kita bro, supaya itu pertumbuhan tidak terhambat. Kita gunakan Recovery ini. Terus yang terakhir sendiri yaitu tidak lupa yaitu spreader. Oke, ini penembus perekat perata. Oke,
Ini yang terakhir bro. Nah, jadi saya jelaskan saja takarannya. Jadi kalau untuk 16 atau 15 liter air seperti ini, tangki seperti ini, saya gunakan Movento-nya dosis terendah saja bro, yaitu 10 mili per tangki. Oke, jelas? Nah, 10 mili per tangki. Nah, untuk seperti itu. Mau solo, mau mereknya lain terserah. Untuk 15 atau 16 liter air, saya gunakan Movento ini 10 mili. Terus recovery ini saya gunakan 30 mili. Terus yang terakhir sendiri yaitu penembusnya dengan spreader ini saya gunakan 10 mili. Oke, jelas bro, saya ulangi lagi. Movento yang bahan aktif imidacloprid dan spinosad ini saya gunakan 10 mili. Terus recovery-nya 30 mili. Terus yang terakhir sendiri penembusnya yaitu 10 mili. Jadi kita masukkan ke dalam ember ini, kita aduk dulu sampai rata, baru kita masukkan dalam tangki. Termasuk dalam tangki isi penuh, aduk lagi, baru kita semprotkan ke lahan kita ataupun ke tanaman kita. Oke bro, jelas? Jadi untuk mengendalikan kutu kebul yang paling jitu, langsung saja menggunakan Movento. Dengan Movento bro, ini pengalaman pribadi. Jangan menggunakan lanat dulu, abamectin ataupun diaventuron ataupun chloropyrifos ataupun yang lain. Langsung saja menggunakan Movento bro. Kita kan niatnya mencegah tanaman kita dari serangan virus yang dibawa oleh kutu kebul ataupun kutu putih yang bisa merusak perkembangan tanaman kita. Jadi kita untuk mengatasinya supaya kutu putih ataupun kutu kebul tidak kembali lagi. Dan ini juga berfungsi untuk mengatasi stres tanaman kita yang akibat dari perubahan cuaca dari musim hujan ke panas atau musim panas ke hujan. Dan juga untuk mengatasi atau mencegah tanaman kita stres dari penggunaan ataupun aplikasi bahan kimia berupa pupuk ataupun racun rumput. Oke bro, ini fungsinya. Ini terakhir penembus memperkuat daya kerja pestisida kita. Oke, jelas? Jadi cukup sekian bro penyampaian kita kali ini. Untuk yang ketiga kali ini, kalau seandainya ada yang mau tanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar. Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Tapi saya sebelumnya mohon maaf bro, bukan saya promosi ataupun mengomong terlalu banyak. Tapi saya hanya membagi ilmu dan pengalaman saya bro, supaya bisa bermanfaat untuk penonton sekalian dan juga bisa bermanfaat untuk petani pemula lainnya. Oke, jadi cukup sekian, tapi jangan lupa share, like, share dan subscribe-nya supaya channel kita lebih berkembang dan kita lebih semangat lagi dalam berbagi ilmu dan pengalaman. Oke bro, cukup sekian. Subscribe channel ini untuk episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.